Resep bumbu tom yum: udang, ayam, cabai keriting merah, daun jeruk, sawi hijau, sawi putih, jamur enoki, bakso, sosis, dan jeruk nipis. Kali ini aku mau bikin versi tom yum yang tidak pedas karena ini untuk anak aku. Nah, kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Oke, tambahkan ebi ya. Lalu tumis serainya sampai harum. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bumbu yang dihaluskan ini ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemiri, ebi kering, dan juga serai yang sudah dimemarkan. Untuk ebi keringnya ini tujuannya untuk rasanya lebih sedap dan lebih harum. Masukkan 3 lembar daun jeruk. Sebelum dimasukkan jangan lupa dibejek-bejek atau dilemaskan dulu. Aduk-aduk sampai tercium harum dan kita terus menumis sampai bumbunya matang dan setengah kering. Ini tom yum versi yang tidak pedas ya, karena ini untuk anak aku. Kalau mau versi yang pedas bisa tambahkan cabai domba atau cabai rawit. Lalu masukkan ayam. Aku masukin cuma 3 potong aja karena ini mau buat 2 kali masak ayamnya. Tambahkan air. Tambahkan air secukupnya. Ini aku buat untuk 2 porsi orang. Jadi aku masukkan sekitar 1,5 liter air. Nah, biasanya sisa-sisa bumbu dicobek bisa ditambahkan air dan diguyurkan. Kalau aku ini supaya sari-sari bumbu yang udah digeprek dicobek bisa masuk ke dalam panci. Masukkan udang. Ini aku bikin kuah biangnya terlebih dahulu karena nanti aku mau bikin 2 versi. Yang satu versi tidak pedas, yang satunya versi pedas buat aku. Jadi udangnya pun aku bagi 2, yang satu untuk anak aku, yang satu buat aku. Sebenarnya tom yum ini adalah dulu menu dagangan aku. Jadi sekarang aku udah nggak jualan, tapi aku tetap masih suka bikinin buat keluargaku. Paling enak itu kalau daun jeruknya tuh banyak, lebih berasa, lebih harum. Aku tambahin lagi sekitar 4 lembar daun jeruk karena aku emang lebih suka kalau aroma daun jeruknya itu lebih kuat. Nah, ini kalau udah mendidih begini, aroma daun jeruknya itu tercium banget dan ini tuh aromanya tuh khas banget ya. Ini ntar mau aku bagi jadi 2. Jadi yang buat anak aku nanti aku cuman tambahin kecap aja, dan yang nanti buat aku tambahin saus cabai sama cabai domba lagi. Mungkin aku potong-potong. Nah, ini di panci yang berbeda aku mau nyisihin dulu. Ini aku mau buat yang versi tidak pedas dulu. Ini yang buat tom yum buat anakku dulu ya. Jadi aku masukkan udangnya sekitar beberapa ekor aja, nggak banyak. Aku tambahin juga topping seperti sosis, bakso. Nanti juga akan ada sayur-sayuran yang masuk juga. Ini sesuai aja ya, karena anak aku nggak terlalu banyak makanya jadi ini porsinya sedang lah buat anak kecil. Lalu langsung aja aku tambahin biang kuahnya. Nah, ini tuh biang kuahnya tuh yang udah ada bumbu yang ditumis-tumis tadi. Nanti kita bisa pindahkan ke panci yang lain. Misalkan kita mau pedas atau nggak pedas, nanti kita bikin lagi di panci yang berbeda. Kalau mau pedas bisa ditambahkan saus sambal, bisa juga ditambahkan cabai rawit. Ini yang versi yang nggak pedas dulu ya. Jadi aku di video kali ini aku cuman nge-record yang versi nggak pedas aja. Ini aku tambahin topping yang lain seperti sayur-sayuran, bisa sawi putih atau kalau sayuran sebenarnya kalau topping itu opsional ya.
mau topping apa aja bisa. Yang penting itu kalau tom yum itu biang kuahnya itu sedap dulu. Jadi komposisi dan bumbu biang kuahnya. Jadi kuncinya itu di biang kuahnya. Ini aku tambahin lagi garam karena tadi biang kuah tadi hanya sedikit aja garamnya. Jangan lupa dikasih kecap supaya warnanya bagus. Sebenarnya ini juga optional juga, cuman aku lebih suka kalau ditambah kecap. Selain warnanya jadi bagus, rasanya juga agak sedikit ada rasa manisnya. Tapi di sini aku juga tambahkan garam, micin, dan sedikit gula pasir. Ini udah mulai mendidih. Nah, ini nanti bisa kita koreksi rasa. Ini aku tambahkan sedikit gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai ini di sini aku koreksi rasa lagi ya. Jadi nanti kalau kurang asin, kurang gurih atau kurang manis nanti bisa ditambahkan. Lalu kita masukkan jamur enokinya. Ini optional juga. Kalau semua topping itu optional. Yang penting sekali lagi kalau tom yum itu kuncinya di kuahnya. Tapi biasanya isinya itu juga mempengaruhi, seperti udang itu memberikan aroma yang lebih sedap juga. Ini anak aku suka banget jamur enoki, makanya aku banyakin jamur enokinya. Aduk-aduk, koreksi rasa lagi. Pokoknya setiap fondemen yang masuk itu pasti mempengaruhi aroma rasa kuahnya. Jadi wajib sering-sering dikoreksi rasa. Ini udah matang dan sekarang aku mau plating secantik mungkin dan semenarik mungkin supaya meningkatkan nafsu makan anak-anak. Kadang anak-anak itu ngelihat dari bentuknya ya. Misalkan kita menyajikan makanan yang begitu menarik secara platingannya, nanti akan mempengaruhi juga minat makan anak kita. Tahap terakhir, tambahkan perasan jeruk nipis. Jeruk nipisnya cukup setengah buah ya. Lalu aku mau lanjut menggoreng cireng. Karena di sini aku punya stok cemilan cireng. Ini cireng isi ayam suwir. Kapan-kapan aku mau bikin juga videonya, tutorial cara bikin kulitnya dan juga bikin isian ayam pedasnya ya. Ini tuh enak banget dan gak alot meskipun udah dingin. Tadinya aku mau rencana jualan cireng isi ini, cuman ini tuh baru trial aja, jadi aku bikin gak banyak. Dan sisa kulitnya aku tambahin seledri karena tadi memang isiannya udah habis dan ini adonannya masih sisa banyak. Jadi aku lanjutin tambahin daun seledri dan aku mau bikin keripik bawang. Ini semua manual ya, tanpa alat. Aku bener-bener manual pakai tangan semua bikinnya. Jadi ini masih ketebal tipisnya itu. Ini iseng aja sih sebenarnya karena kebetulan memang adonannya tuh sisa. Jadi aku bikin ini tuh nggak sengaja. Tapi rasanya emang enak. Ini tuh lumayan pegel banget ngegilingnya. Mungkin kalau mau ada yang niat bikin mungkin bisa pakai mesin gilingan. Karena aku kebetulan gak ada, jadi aku manual pakai tangan. Dan ini tuh tadi dibantuin sama suami dan anak-anak aku. Dan ini tuh benar-benar riwah karena si bocil ikutan bantuin bikin. Digoreng sampai coklat keemasan. Seperti goreng kerupuk biasa ya. Nah, ini penampakan cireng isi ayam suwir pedasnya. Karena kebetulan di rumah nggak ada cabai hijau atau cabai yang ini, aku pakai buat ini tuh sebenarnya buat hiasan aja ya. Ini nggak dimakan kok cabenya karena isi ayam suwirnya tuh udah pedes banget. Benar-benar ini tuh tadi aku masukin cabenya banyak banget dan itu cabenya cuman buat hiasan doang, nggak dimakan. Ini makanya anget-anget, jadi kulitnya nggak terlalu alot.
Kalau ini keripik bawang hasil keisengan aku, tapi ini enak sih. Cuman tadi aku gorengnya belum selesai semua karena udah pegel banget dan udah capek berdiri di depan kompor. Ini hasilnya lumayan renyah, meskipun tipisnya itu nggak setipis kalau kita giling pakai penggilingan, tapi ini udah lumayan bagus. Hasil gilingan aku pakai tangan dan pakai pin roll. Oke, sekian, thank you.